Bapak Ibu Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Refresh edisi Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Mari kita mengisi kehidupan kita, mengawali aktivitas kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu yang indah. Tuhan sudah bangunkan kami dari tidur kami, sehingga saat ini kami boleh bernapas dengan udara yang segar. Tuhan, kami akan mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Karena itu kuasai hati keterbatasan kami, sehingga firman-Mu saat ini boleh menjadi penuntun kami di dalam menjalani hari hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita untuk pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kalau mencermati kehidupan kita sehari-hari, di situ kita melihat mungkin banyak kepalsuan yang kita lihat. Banyak kepalsuan yang kita lihat. Misalnya begini, beredar uang palsu, beredar SIM palsu, beredar ijazah palsu, dan masih banyak hal kepalsuan yang lain. Lalu keberadaan nabi-nabi palsu jelas bukan kebaikan bagi kita. Jadi jelas bahwa adanya nabi-nabi palsu itu merupakan suatu tanda bahaya, tanda ancaman bagi kehidupan orang yang beriman. Apalagi kalau dikatakan nabi palsu yang memalsukan firman. Jadi dikatakan nabi palsu bernubuat atas pikiran mereka belaka, keinginan mereka dan mimpi-mimpi mereka. Artinya bahwa mereka tidak bersandarkan pada firman Allah. Jadi kalau kita mencermati kehidupan ini, beredarnya nabi palsu ini ditentang keras oleh Nabi Yeremia. Dan walaupun dalam kehidupan Nabi Yeremia sebagai nabi yang penuh keterbatasan, dia selalu curhat kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara. Tetapi yang kita mau lihat di sini, sekalipun dia tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan mau memakai Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau kita baca kitab Yeremia pada pasal-pasal yang pertama, kalau kita membandingkan firman Tuhan dengan pembacaan kita saat ini, dikatakan bahwa di dalam kandungan ibunya Yeremia itu sudah dibentuk. Jadi Tuhan sudah tetapkan dia, meskipun Yeremia mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak bisa berbicara. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia yang diutus oleh Tuhan. Jadi karena Yeremia ini diutus oleh Tuhan, dia ingin memperbaiki ajaran yang memang berkaca pada firman Tuhan. Jadi tidak membelokkan firman Tuhan, tetapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan di sini kita tahu menghukum bangsa Israel karena tidak taat kepada Tuhan. Dan itu kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel, dikatakan bahwa 70 tahun
70 tahun lewat Raja Babel, bangsa Israel itu berada dalam hidup yang kacau. Itu bisa kita bandingkan dalam Yeremia pasal 25, tepatnya di ayatnya yang ke-11. Lalu firman Tuhan di ayat 29 hari ini, tegas sekali firman Tuhan di situ berkuasa, sangat besar. Bahkan di situ kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan. Artinya bahwa tidak ada orang yang dengan mudahnya mau memalsukan. Jadi tidak ada manusia, artinya bahwa manusia tidak boleh memalsukan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir, wah begitu mudahnya nabi-nabi palsu memalsukan firman Tuhan, tetapi itu tidak boleh. Itu yang Tuhan tentang, dan Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Nabi Yeremia dipakai untuk mengingatkan nabi-nabi yang ada pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu juga memperhatikan kitab Yeremia, bagaimana geramnya, bagaimana amarahnya Tuhan, sampai Tuhan menentang mereka di ayat 28a. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya, dan nabi yang beroleh firmanku, firman Tuhan, biarlah mereka menceritakan firmanku itu dengan benar. Dengan benar. Kata dengan benar itu perlu digarisbawahi. Tegas sekali firman Tuhan di sini. Jadi dikatakan ayat 29 menjelaskan firman Tuhan yang benar seperti api dan palu. Jadi seperti api artinya kehidupan kita dimurnikan supaya hidup yang lebih baik lagi. Jadi dikatakan api menghanguskan kayu dan jerami di satu sisi, tapi di sisi lain akan memurnikan perak dan emas. Jadi firman Tuhan yang murni akan membuat orang benar semakin tampak, semakin terlihat benar. Dan di sisi lain, perlahan tapi pasti, kalau misalnya memalsukan firman, dikatakan bahwa akan dihanguskan. Jadi barang yang palsu, dusta, kebohongan, itu akan dihanguskan. Nah Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari pembacaan ini? Di sini saya menggarisbawahi ada 2 poin yang bisa kita pelajari di situ. Yang pertama, bahwa rencana Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan pasti terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kita ciptakan nabi palsu untuk diri kita sendiri. Saya ulangi, jangan kita ciptakan nabi palsu untuk diri kita sendiri. Nurani kita tidak bisa berbohong. Sekecil apapun perbuatan kita, mata Tuhan tertuju kepada kita, dan juga kamera CCTV, firman Tuhan lebih dari kamera CCTV yang menjangkau kehidupan kita. Tuhan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menutup refresh kita untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk napas segar yang boleh kami hirup. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa menegur, menolong, menguatkan hati kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami banyak belajar dari Nabi Yeremia, bagaimana kami harus hidup untuk senantiasa berkaca pada firman Tuhan. Sekalipun kami mengakui juga Tuhan bahwa dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak hal-hal
yang senantiasa mewarnai kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menolong, memberkati dan menyertai kami. Sehingga kami percaya dalam hidup kami Tuhan selalu campur tangan. Bapa di surga, berkati kami semua, aktivitas kami sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Secara khusus untuk hari ini Tuhan, berkati kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang bekerja di kantor, anak-anak kami dalam pendidikan, para petani, apapun profesi kami yang memuliakan Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami di dalam kami melakukannya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat refresh dimanapun diadakan pada hari ini Tuhan. Engkau menolong umatmu, hamba-hambamu Tuhan, dan biarlah sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepadanya, mereka senantiasa bersyukur bahwa satu-satunya yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam kehidupan kami adalah Engkau Bapa. Berkati kehidupan hamba-hambamu dimanapun mereka memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau bersama dia, menolong menjadi tiang awan dan tiang api dalam sepanjang hidup mereka. Kami juga berdoa buat kehidupan umat Tuhan secara khusus di jemaat kami. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka jikalau umat-Mu berada dalam kelemahan tubuh dan pemulihan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, para lansia. Tuhan berkati dalam masa tua mereka, dalam sepanjang kehidupannya. Biarlah lewat masa tua mereka itu senantiasa mereka gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam pekerjaan dan pendidikan, bahkan anak kami yang jauh terpisah karena pendidikan dan pekerjaan. Tuhan hadir bersama mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong seperti firman-Mu, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai, menolong kami dalam setiap keadaan apapun yang kami alami. Tuhan memampukan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus buat bangsa negara kami, yang mana Tuhan lebih mengetahui kondisi keberadaan bangsa kami. Engkau Tuhan yang menilik, memberkati pemerintah kami di dalam mencari solusi buat bangsa dan negara kami. Bapa di surga, untuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.